kamu tarikannya tuh yang toksik-toksik seperti itu. Jadi yang aku pertanyakan malah teman-teman aku nih, lu kok tarikannya yang ke toksik-toksik gitu? Ada apa dengan dirimu? Nah, jadi dia harus berubah dulu, dia harus merenungkan diri dulu, baru dia bisa kayak tarikannya tuh berubah gitu. Jadi yang lebih baik, jadi yang karena kalau misalnya kita belum sembuh kan luka batin kita, tentang mantan-mantan kita, itu malah yang red flag yang malah kelihatan seksi, Mbak Debbie. Jadi yang kalau orang kelihatannya tuh dia udah Gitu. sehat, iya, jadi kayak misalnya, wah itu red flag banget, tapi kalau kamu masih ada toxic belum sembuh, itu malah yang kayak kelihatannya menarik sekali, jadi magnet gitu Mbak, ininya di situ. Oh, jadi menarik ini ya, yang bukan sesama apa ya Sesama namanya? jenis. Ini yang dibutuhkan. Jadi di family constellation Iya. menariknya begini. Di family constellation ya, pola hubungan itu ya, kesehatan dinamika sesehatnya hubungan kita sama pasangan kita itu ditentukan oleh apa kita sudah hubungan dinamika kita sehat dengan orang tua. Jadi apa yang kita sebel, apa yang kita benci, atau apa yang kita belum selesai pelajarannya dengan orang tua kita sebagai anak, itu nanti dilanjutkan oleh pasangan. Kamu akan menarik pasangan yang mirip-mirip seperti orang tuamu untuk memicu atau men-trigger pelajaran-pelajaran yang belum kamu selesaikan. Wow. Nah, jangan kaget di sini. Itu benar-benar believe it or not, semua tuh yang kejadian seperti itu. Dia sempatnya selingkuh, pasangannya suka nyelingkuhin dia gitu. Jadi kayak dia sebel misalnya mamanya nggak bisa apa-apa, kayak maksudnya lemah dan suka komplain. Nah dia menarik pasangan yang persis seperti mamanya nggak bisa apa-apa dan kerjanya cuma bisa komplain. Jadi itu yang tiap kali aku bilang, kenapa ya ini apa ya, kita akan mengurangi yang menurut kita tuh familiar, yang kita merasanya bukan berarti itu sehat ya. Karena satu tadi itu, semesta dan Tuhan tuh mau kita bertumbuh jiwanya. Jadi pelajaran apa yang tidak bisa dipelajari oleh orang kita, itu kayak diambil ahli oleh pasangan-pasangan kita untuk selesaiin ya. Jadi makanya di sini teman-teman yang maksudnya kalau berpasangan tuh kesannya kan falling in love tuh enak ya. Ada yang terus bisa nonton bareng, romantis bareng. Nah, itu sisi positifnya ya gitu. Tapi ada sisi bukan aku nggak bilang negatif ya. Sisi yang nyebelinnya tuh pasangan tuh memiliki PR tersendiri untuk saling memicu kita untuk menjadi diri kita. Gitu. Sekalipun yang toksik ya Mbak Debbie ya. Juga Jadi bisa. bukan katanya kayak iya gitu. Jadi loh, oh ya orang toksik emang bisa ngajarin kita apa? Oh bisa banget Mbak. Jadi orang yang misalnya nggak bisa bilang enggak, dia nggak ada batasan, dia untuk bilang enggak karena sungkan ya barangkali dari dulu kecil selalu baik dan anak penurut. Nah, dia akan menarik seseorang tuh yang ngetes kesabarannya dia supaya dia bisa berani bilang no. Masuk akal nggak? Kayak gitu. Jadi si pasangan ini akan orang ini sesebelnya dia atau gimana, ya sabar kamu sampai mana limitnya. Begitu. Jadi sebenarnya untuk ngajarin si untuk menerapkan batasan sehat di mana dia bisa juga mengekspresikan gue nggak bisa diginiin sama lu, ya udah batasan gue cuma sampai segini aja gitu. Jadi saling ngajarin gimana untuk memperlakukan kesetaraan ya Mbak Debbie kayak gitu. Jadi ada satu lagi pasien saya yang dia body image conscious banget tuh, soalnya dari dulu kecil selalu dibilangin oh kamu gendut, kamu sama orang tuanya sangat seperti body image conscious gitu ya. Jadi waktu dia ke saya bilang, saya lagi program diet. Oh, kenapa? Dokter bilang kamu lagi
misalnya jelek atau gimana ya, enggak, saya mau cari pacar. Hah? Kamu mau diet, kamu mau cari pacar? Maksudnya, terus aku bilang, hati-hati, bukannya aku nggak gimana-gimana ya, tapi kalau kamu tujuannya cari pacar, kalau kamu merasa badanmu sekarang ini nggak bisa punya pacar, belum tentu nanti kalau kamu kurus, kamu menemukan pacar yang sehat loh, bisa-bisa toksik. Jangan lupa kalau misalnya luarnya dalam, kita juga merampingkan perasaan kita. Kita kan biasa kita outward appearance, terlalu perhatikan penampilan di luar, pas di dalam tuh kayak aja orang nggak lihat ini, yang penting gue makeup oke, tampilan oke gitu ya. Terus lupa untuk ngerawat yang di dalam. Bener juga Mbak, selain dia ngerawat dalam, dia punya pacar, dia somehow ketemu pacar tuh yang selalu nyacatin penampilan dia Mbak, aneh bin ajaib kan gitu. Jadi kayak, kamu kok nggak makeup hari ini? Oh kok kamu bajunya tuh nggak disetrika? Kayak wow, kayak bener-bener nggak punya pacar cerita dia gitu Mbak. Jadi tarikan tuh nggak bohong gitu. Biarpun kita nggak bilang, maksudnya nggak ya magic aja, ajaib aja, tarikan itu tahu apa di dalam kita yang belum beresin. Itu nanti kamu dikirimin pasangan hadiah dari semesta tuh yang bener-bener memicu dalam-dalam yang bagian tuh yang kita sebelumnya terpendam, atau diri kita sendiri tuh lari dari perasaan itu, atau doesn't want to deal with it, atau denial, seperti itu. Oh gitu, oke. Jadi jadi kita bisa tahu dong. Jadi kenapa? Bisa tahu apa sih masalah-masalah atau yang ada dalam diri gue dari kriteria pasangan gue gitu. Maksudnya bukan dari kriteria, dari pattern mantan mungkin ya. Yes, betul. Jadi lucu. Di kita itu kalau misalnya ada yang percaya namanya law of attraction atau hukum keterikatan ya, law of attraction. Jadi kita itu akan menarik bukan berdasarkan di sini siapa yang probably ada ya list pasangan ideal ya. Gua mau nanti dia tuh yang seperti begini, gua mau yang dia terus habis itu bisa yang tanggung jawab, terus yang baik. Ya kan sih, kita ada kayak in our head atau ada kayak daftar. Nanti pasangan ideal tuh kayak gimana ya? Nah, I have bad news to you. Kamu tidak akan menarik pasanganmu berdasarkan apa yang kamu mau. You don't attract what you want, but you attract what you are. Ya, kamu yang sekarang dirimu ini, bukan apa yang kamu mau, tapi apa posisi sekarang dengan berdasarkan luka batin yang belum kamu bereskan itu, kamu akan menarik orang yang akan membantu kamu pulih dari luka batinmu itu, dengan dia akan mencocok, dia akan men-trigger dan memicu button-button yang sebelumnya kamu umpetin gitu. Jadi tugas pasangan itu nggak cuman kasih kamu bunga, terus makan romantis, terus kita nonton yuk bareng, tapi juga ada sisi yang dimana dia akan menjadi cerminan kamu, apa yang perlu kamu perbaiki gitu. Kira-kira gitu Mbak. Oke. Jadi masalah kamu akan mengikuti kamu selama-lamanya kalau misalnya memang kemarin sih. Betul. Jadi kalau misalnya mau bercermin, apa ya yang perlu gue perbaikin ya? Paling gampang lihat aja ke mantan-mantan gitu ya. Jangan disebelin, karena mereka adalah the biggest treasure untuk kamu, kayak korek-korek diri. Apa sih mantan gue dulu komplain tentang gue apa sih? Atau misalnya kenapa gue putusin dia ya? Atau baraknya kenapa gue ghosting dia ya? Atau kenapa gue di ghosting ya? Gitu. Jadi itu ada kayak clues untuk kayak bantuin kamu gali supaya next-nya itu pasangan kamu akan lebih baik dari sebelumnya gitu. Banyak dari teman-teman aku dan pasien aku itu yang bilang, enggak kok, gue udah move on, gue mau
I want to commit in a relationship gitu ya. Mau mana orangnya? Nah, tapi setelah aku cek gitu di dalam family constellation, di ke kelas aku gitu, rata-rata tuh 9 dari 10 emang nolak pasangan yang sehat. Emang mereka belum siap untuk berkomitmen, mereka takut akan komitmen, Mbak, gitu. Jadi mereka bilang di mulut mau komitmen, mana pasanganku, tapi sebenarnya dalamnya tuh kayak takut sama komitmen. Karena luka-luka batin yang mereka belum sembuhin gitu. Nah, luka batin apa sih gitu kan? Nah, lihat aja misalnya orang tuanya, oh nanti kalau gue komit terus married terus cerai ke orang tua gue gimana ya? Oh nanti kalau gue diselingkuhin kayak bokap gue gitu gimana ya? Jadi itu yang bikin ketakutan-ketakutan yang entah kita sadar atau nggak sadar yang ketimbun di dalam lubuk hati yang terdalam kayak gitu deh. Jadi Oke. gitu. Nah, terus ada satu lagi, ada pasien aku satu ya, dia tuh menjadi orang ketiga gitu di dalam hubungan gitu kan. Nah, dia jelas-jelas bilang, saya cuman mau kalau misalnya berkencan atau dating sama married man. Nah, itu kan tertarik ya, aku kayak, oh kenapa aku dari segi mata yang netral, pengen tahu nih gitu. Karena serius gitu, bukan semata-mata oh mau jadi pelakor gitu ya, bukan, enggak juga. Cuman dia bilang, gini Mbak, ternyata dia mempunyai luka masa kecil di mana dia melihat papanya tuh melakukan KDRT kepada mamanya di rumah. Mamanya tidak berdaya dan setiap kali harus ada satu tetangga laki-laki, tetangganya dia yang laki-laki yang sudah berkeluarga itu sampai harus datang ke rumahnya dia untuk ngestopin perkelahian. Iya. Nah, jadi pas dulu dia kecil, dia selalu merasakan bahwa oh, married man is safe. Married man bisa dihandalkan. Yes. Apakah Sampai dia sedalam tuh itu, nggak Mbak. sadar terhadap seleranya dari dulu atau gimana tuh kami? Enggak, jadi dia menurut dia tuh keamanan bahwa dia lihat married man itu sudah teruji coba, itu stuck ya di kepala dia bahwa dia cuma mau cari married man. Nah, kalau dilihat dari segi kacamata dia, oh papanya kan dulu single terus married sama mamanya, cowok single belum teruji di mata dia ya, begitu. Jadi iya, itu jadi bisa luka batin yang sampai kalau aku bilang tuh namanya what she did is an overcorrection. Jadi overcorrection itu malah di other extreme, Mbak, gitu. Jadi misalnya kalau kamu mempunyai ibu yang misalnya ibu rumah tangga, terus kamu lihat misalnya dia tidak ada tabungan, tidak ada saving, tidak misalnya berantem ketika ada perkelahian di rumah tangga, trauma yang terbawa itu, oh berarti ibu rumah tangga itu tidak berdaya, jangan sampai gue jadi ibu rumah tangga, jangan sampai goblok, jangan sampai gimana. Jadi kita overcorrected, jadi over ambi, Mbak. Jadi ambisius, kerja terus, karena tujuannya tuh kurang sehat karena dia tidak mau merasakan tidak keberdayaan seperti mamanya itu. Gitu, Mbak. Jadi itu yang bahaya karena itu bisa overcorrection, karena jika kalau kita menemukan pasangan, kita susah untuk minta tolong sama dia. Nah, si pasangan ini akan merasa tidak diperlukan karena si cewek ini terlalu independen dan cewek ini atau laki-laki ini merasakan tidak mampu untuk minta tolong. Nah, itu akan membuat pasangan ini tidak ada komunikasi atau tidak ada trust ya, dimana kayak kamu bisa nggak ngandalin bahwa pasangan kamu ini bisa diandalkan, kayak begitu. Tapi, Mbak, ininya. Gimana ya? Gue jadi punya banyak pertanyaan nih. By the way, sebelum kita dive lagi ya, kami gue mau beberapa pengumuman nih buat teman-teman. Jadi guys, acara ini kita record ya pakai Craig. Terus jadi teman-teman kalau misalnya lagi sharing di sini ataupun tanya-tanya di sini terus pengen partnya itu dihapus nggak dipublikasikan di platformnya Growth Space, tinggal chat gue aja, chat Kanita atau chat Kaulan. Terus kedua teman-teman kalau misalnya mau tanya atau mau mungkin sharing-sharing ya kami silakan langsung ke
unmute aja Silakan. atau chat juga boleh. Mhm. Kita open sih buat teman-teman. Mungkin ada banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari Growth Spacer juga dari IG yang join ke sini, yang lihat yang story-nya Growth Space. Jadi silakan unmute aja atau chat aja gitu. Oke, gue mau tanya nih Kame ya. Kan tadi Kame Mhm. bilang bisa banget jadi overcorrection antara dia malah punya persepsi-persepsi yang nggak bener dibentuk gitu loh Ekstrim. dari pengalaman yang buruk ya. Ya, Pertanyaan betul. pertama nih, bisa nggak sih maksudnya kita survive from bad experience gitu loh? Apakah setiap bad experience tuh create trauma atau gimana tuh Kami? Itu pertanyaan, gue akan dijawab dulu. Nah, bisa bisa banget. Oh, Karena, kita bisa survive dari trauma tergantung kita mau menghadapinya atau enggak, atau kita mau lari. Kalau misalnya kita mau lari, si trauma itu kan tidak terproses. Itu yang nanti terwariskan ke generasi berikutnya, PR untuk generasi berikutnya lebih berat lagi, gitu. Jadi, pertama harus aku definisikan dulu, apa sih sebenarnya trauma itu. Nah, dulu, karena aku orangnya ini ya, menurut aku tuh aku logik banget orangnya. Jadi menurut aku sudahlah, nggak usah pakai baper-baper kayak I don't believe in mental health zaman dulu ya. Ini aku gitu. Maklum udah umur berapa nih kaum tahun 80-an. Jadi belum ada Gen Z-nya gitu kan. Nah, dulu menurut aku tuh kayak udahlah nggak usah nangis karena nangis tidak membawa solusi, wah, Mbak Debbie. Jadi aku selalu jadi aku selalu kayak menekan dan udahlah kuat aja kamu. Nah, tapi aku nggak tanpa sadar tuh nge-bypass merasakan perasaan itu gitu. Nah, kalau kita suka nge-bypass dan suka nggak kok aku baik-baik aja, nggak apa-apa gitu. Nah, perasaan itu akan menjadi kuat, lebih mendorong ya, dan kamu akan merasakan lebih tidak enak. Of course, imun sistem kamu sering turun dan sering sakit ya. Ini simptom-simptom kalau kamu tuh menekan perasaan atau enggak tuh kamu lihat deh rutinitas kamu sering sakit atau enggak, apa namanya, terlepas dari stres kerjaan ya gitu. Kalau kamu misalnya nggak overtime, nggak lembur, kok kamu sering sakit ya? Nah itu juga salah satu simptom. Apa kamu suka lari dari perasaan atau menekan perasaan atau ya seperti itu. Jadi balik lagi ke definisi trauma itu adalah sesuatu yang terjadi too fast, too soon, and too much. Kalau aku bisa singkatkan. gitu. Dulu aku pikir trauma tuh harus sesuatu yang Yang kita bombastis, Mbak ingat Debbie. gitu. Gitu. Yang wah, kamu harus bener nggak kayak kamu kayak ketabrak mobil atau kamu kayak drowning atau kamu dipukulin atau kamu bener-bener ditinggalkan oleh orang tua. Sesuatu yang harus sampai Iya. se-ekstrim itu gitu. Nah, tapi iya kan, jadi kita dulu yang nggak kenal mental health tuh banyak invalidate our own trauma. Enggak kok, gue nggak trauma, cuman gitu aja. Nah, sebenarnya tuh trauma gitu, ya kan kita nggak tahu gitu. Jadi, sesimpel misalnya, kayak aku nih ya, dari dulu kecil aku selalu merasa, aku kan dulu kecil tuh sekolah di luar Mbak, gitu, dari umur 8 tahun gitu. Jadi, attachment aku kan sama keluarga otomatis umur sekecil gitu terus sekolah di luar negeri ya Mbak. Menurut aku itu kan hal positif. Kalau waktu dulu aku nggak disekolahkan di luar negeri, aku nggak akan sepintar ini. Nah, itu kan justifikasi apa untuk positif kita gitu ya. Tapi ternyata sudah pas aku dewasanya tuh banyak hal-hal terkait seperti aku nih waktu orangnya bisa cenderung susah berubah. Sama perubahan tuh takut banget gitu. Nah, yang aku nggak ngeh bahwa karena dulu kecil itu aku tiba-tiba dirubah, tidak ada orang tua tidak tipikal ya orang tua maksudnya kamu anak kecil tahu apa, nurut aja udah, kamu ini sekolah udah lebih bagus buat kamu pindah ke negara yang baru, orang yang baru, teman yang baru, semuanya yang baru gitu. Nah, terus aku merasa tidak di-include ya maksudnya Discussion-nya di kan. discussion, iya. Terus tiba-tiba sudden change itu aku dalam seminggu Mbak cuma dibilangin minggu depan kamu pindah sekolah di Singapura ya gitu. Aku cuman kaget begitu. Dan aku tidak terproses itu rasa kagetnya sampai waktu dewasa aku baru lihat pola perilakunya. Kok aku sama perubahan tuh agak sulit ya, sulit adaptasi. Terus aku juga maksudnya orangnya controlling waktu sebelum family constellation menjadi terapis ini.
Karena aku merasa dulu kecil tuh nggak ada kontrol, tidak berdaya gitu, Mbak. Jadi kalau dilihat watak dewasa dan trauma itu sangat terhubung, yang kelihatannya, oh kan pindah sekolah sesuatu yang positif ya. Aku harusnya bersyukur karena banyak orang-orang yang lain tidak punya kesempatan itu, Mbak. Jadi aku selalu menginvalidasi trauma aku sendiri waktu dulu kecil. Nah, ketika aku sudah apa ya, mengakuinya dan merasakannya, dan oh ya udah, itu kan terjadi pada waktu itu ya. Maksudnya aku bisa berdamai dengan trauma itu. Nah, baru sekarang dengan perubahan aku lebih mengayomi, lebih berubah, ayo, lebih nggak takut dan lebih nggak reject, lebih nggak nolak gitu, Mbak. Jadi bisa banget kalau trauma itu kita bisa survive trauma berdasarkan masing-masing pengalaman orang ya, yang trauma orang tuh beda-beda. Jadi kita tidak bisa menginvalidasi, oh gitu aja kamu kok sedih, oh gitu aja kan. Nah, itu yang paling tidak boleh karena itu sangat invalidate perasaan orang masing-masing. Kira-kira gitu, Mbak, pertanyaan Oke. jawabannya. Trauma Ya, itu bisa muncul ya dari bisa kita dapatkan if an event happens too fast, too soon, and too much ya. Kami. iya, Terus betul. gimana Betul. kalau misalnya, maksudnya gimana ya? Tapi kan ini kan too soon, too fast. Maksudnya kita jadi nggak tahu gitu loh. Oh ini tuh memang event yang ngebuat gue luka batin atau enggak gitu. Jadi what are the signs Bisa gitu kok. loh kami? Tanya tanya aja sama hati sendiri. Karena gini, Mbak, sesuatu yang barangkali buat same thing ya, kita di-expose di sesuatu yang sama. Tapi bagi aku ngelihat sesuatu itu kayak, oh, tidak menimbulkan terpicu sesuatu di dalam hatiku. Tapi misalnya Mbak Debbie lihat situasi yang sama, wah Triggering bisa ya. kayak, gak adil orang itu ya, dia kok bisa melakukan gini-gini, tidak adil itu. Terus kan bingung kan, kenapa aku kalau lihat itu, oh ya nggak Gitu. apa-apa, fine-fine aja. Nah, jadi itu simptom di mana kamu tahu ada problem trauma seputar ketidakadilan yang kamu alami sebagai trauma yang entah kamu tahu atau nggak tahu dalam hidupmu. Kayak gitu, Mbak. Jadi ciri-cirinya adalah coba aja kamu sekelilingmu apakah trigger point kamu. Karena trigger point orang tuh beda-beda. Nah, caranya nemuin trigger point gimana, Mbak? Paling gampang, nggak tahu di sini berapa banyak yang suka nonton Banyak, drakor ya, banyak. atau Netflix. Jadi banyak ya, iya. Kamu coba aja cek kira-kira kamu suka misalnya film yang mana, ya kan? Terus kamu terpicunya, nangisnya, terharunya tuh di bagian yang mana. Nah, itu bisa jadi buat poin kamu, oh ternyata kalau aku, yes. Jadi itu bisa buat jadi kayak kamu journaling deh gitu, sambil kamu refreshing, relaxing, bisa catat, oh kok kenapa kalau dia ngomong begitu aku merasa kayak terpicu banget ya. Nah, ini juga aku mau jelasin lagi Mbak Debbie terkait dengan family constellation therapy. Family constellation therapy itu juga dia kan ditemukan oleh psikoterapi Jerman ya Mbak ya. Dan dia itu modelnya role based play therapy gitu. Jadi bayangin nggak Mbak, kita datang bisa online, bisa offline, ya kan? Nggak kenal nih di grup terapi gitu. Jadi misalnya Mbak Debbie nanti memberanikan diri untuk, oke, saya mau dong memperbaiki hubungan saya dengan pasangan saya gitu. Terus nanti Mbak Debbie tuh bayangin kayak kita ngumpul-ngumpul sekarang nih di meja hijau di Discord. Terus dari sini Mbak Debbie akan pilih beberapa orang pendengar untuk memerankan peran keluarga Mbak Debbie. Nah, jadi nanti dari pemeran ini kan orang-orang yang Mbak Debbie nggak pernah ketemu ya. Dari situ tuh kelihatan banget kayak suddenly ajaib banget. Loh, kok orang itu bisa wataknya kayak nyokap gue ya? Nyebelinnya kayak bokap gue ya? Hah, kok dia wataknya kok ngomong gue exactly gue ngomong kayak gitu tuh gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat kayak lab test, kayak kita tes cek lab darah gitu, kayak tahu oh sebenarnya Debbie tuh problemnya di sini. Jadi Mbak Debbie nggak usah kayak cerita panjang lebar,
Dan penonton tuh bisa lihat aja semuanya tuh terungkap bahwa oh benang merahnya akar masalah Mbak Debbie sama pasangan tuh traumanya di sini nih gitu. Jadi menurut gue tuh ajaib banget untuk nemuin luka batin yang sebenarnya yang tadi kita pikir nggak Oke, kepikiran sama jadi sekali Mbak Debbie. mm, Gitu. jadi Jadi kalau misalnya uh, ikut family constellation nah nggak perlu kayak uh, harus tahu dulu ya, oh gue lukanya di mana. betul. Hmm. Betul. Jadi gue juga suka metode pemulihan ini karena dia nggak akan maksa peserta-pesertanya kalau yang belum ready untuk sharing gitu ya, kalau yang gue kurang nyaman, vulnerable nih di depan orang-orang yang gue nggak tahu, is okay Mbak gitu loh. Jadi mana ada metode healing yang biasanya kan harus kamu se-vulnerable mungkin untuk mengupas habis problem masalah kamu apa kan Mbak gitu. Jadi kadang aku juga suka risih karena I'm not comfortable sharing loh, ini stranger semua. Cuman metode healing ini tuh nggak tahu deh tebak atau out of this world banget karena bisa bener-bener itu bypass your subconscious dan menemukan akar masalah tanpa kamu harus bercerita panjang lebar gitu Mbak Debbie. Jadi biarpun nggak terpilih untuk main pemeran jadi keluarga Mbak Debbie pun, yang di situ melihat observer bisa juga seperti kayak nonton drama Korea, harus catat aja di bagian mana yang terpicu atau yang dia kok perkataannya membuat gue nangis ya, kok dia katanya begitu, kenapa mukanya kayak nyokap gue, terus gue bikin gue kayak tersentuh, bikin mau gue nangis ya, kayak gitu Mbak Debbie. Terus aku sebagai fasilitator, I don't have to know why you're crying or which part that triggers you. Itu aku nggak perlu tahu sama sekali. It's for you to know and for you to journal yourself. Oke. Kira-kira gitu Mbak. Nah, by the way, gue juga pernah ikut nih. Di family constellation. Ya, gimana Itu experience-nya sebenarnya Mbak tuh Debbie? aneh banget sih, maksudnya kayak nggak di plan gitu loh Kak. Gue juga nggak tahu family constellation apa, Kame itu siapa. Jadi gara-gara temen kan, Kaulan tuh beli bukunya, and then dia bilang lah ada workshop di CP. CP kan dekat nih sama tempat tinggalku, jadi gue pikir ya udahlah, step by aja gitu. Kira-kira kayak gimana sih event signing buku? Gue tertariknya kayak event signing bukunya tuh kayak gimana, gue kepo kan. Dan ternyata di sana nggak pulang-pulang, kayak gue pikir cuma mampir bentar terus pulang, ternyata keterusan sampai lama, sampai gue jadi apa ya penyebutannya? Iya, pemerannya. Pemeran utama. Kayak gitu. Dan apa ya, sangat-sangat interesting sih. Maksudnya gue tuh orangnya, gue pikir gue tuh orang yang susah, apa ya, bukan susah nangis, tapi lumayan logik dan susah untuk terinfluence juga gitu loh. Tapi ternyata saat gue berusaha kan membantu temen gitu juga, jadinya ya ke bawah aja gitu, ke bawah suasana aja, dan ternyata juga berhasil gitu loh metodenya. Gue juga nangis, gue juga ngucapin apa yang gue mungkin, apa ya, kata-kata itu kira-kira datangnya dari mana gue juga nggak tahu gitu. Gue juga berusaha. Itu ajaibnya yang seorang logik seperti aku tuh yang kayak ini illogically logical. Jadi sudahlah, saya berserah kepada semesta dan Tuhan that this things is real gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Apa namanya, seperti Mbak Debbie cerita ya. Aku dulu juga seperti Mbak Debbie, orangnya tuh yang logik dan gak gampang nangis dan ya solution based pokoknya gitu kan. Dan dulu tuh bangga banget kayak, I have no problem. Aku kesini cuma nemenin temen yang depres. I'm just being a good friend gitu kan. Tapi bener jadi pemeran utama kayak dirimu, Mbak Debbie. Dan abis itu banjir air mata dan loh kok gue nangis, kenapa ya kayak begitu. Saya pikir sih nggak apa-apa gitu, tapi ternyata kenapa-napa gitu. Jadi ya that's amazing. Betul ya, aku jadi pengen gitu tanya nih ya sama Kak Wulan. Yang sudah berapa kali nih? Kalau ya Kak Wulan di sini kayaknya sudah dapat
Hai Halo. Kak Wulan. Halo Cimel. Apa kabar? Ngangenin deh dirimu. Orangnya Iya, nggak sering terima bertemu. kasih, kabar baik, keluargaku juga baik, anakku juga baik, hubunganku dengan Amin. anak juga semakin baik. Terima kasih Salam, karena selamat Oke. sesinya pagi. Cimel. Itu Debbie tuh beginner's luck banget tuh, dia dateng langsung Betul. memerankan Iya. gitu Langsung kan. peran utama lagi, nggak Protagonis juga. tanggung-tanggung. Peran utama, Hebat Nah, sih. gue pengen Mhm. tanya nih ya ke Kak Wulan nih. Terima Awalnya kasih, kenapa sih terima Kak kasih. Wulan tertarik gitu loh buat join di Family Constellation? At least kenapa tertarik tentang Family Constellation gitu lah? Dan mungkin, dan mungkin kenapa lu bisa percaya bahwa Oke. terapi ini bisa efektif gitu Kak Wulan? Boleh di-sharing ini? Oke, jadi aku bulan Desember Januari tuh ikutan waktu itu masih The Golden Space ya, masih ada Alive Week di Plaza Indonesia. Terus topiknya tuh menarik, Family Constellation. Karena aku juga sudah punya family, jadi aku pikir wah ini menarik nih. Ikut yang waktu itu trial ada Nina. Ya. Nina siapa? Ya Nina Nina Tamam. itulah. Ya Nina Tamam. Terus Nina cerita dan wah menarik tuh. Terus setelahnya aku ajak teman-teman tuh kayak yang kayak apaan sih Kak, family kita kan masih single. Aku bilang, ini tuh buat semua orang yang punya family, punya orang tua, punya adik kakak, nggak harus kamu yang nikah, aku bilang gitu kan. Udah Pokoknya langsung. harus ikutan. Aku paksa semua yang aku temui di hari itu untuk ikut gitu kan. Pokoknya ikut aja dulu, masalah nanti mau berlanjut atau enggak, minimal tahu dulu konsepnya kan. Dan Ya. pada waktu itu diajarin 4 konsep ya, yang orang tua memberi cinta, anak menerima cinta, DSB. Iya. Kemudian aku ikut sesi yang private-nya, tapi bareng-bareng gitu. Apa sih yang di The Golden Space juga yang deket LSPR, kampusnya Debbie. Iya, waktu itu aku ikut sesi 1 dan 2 dan waduh bener-bener banjir air mata. Dan waktu itu kedua temanku, mereka juga beginner's luck, langsung dapat waktu itu Fristi 1 dan Filia gitu kan. Iya, itu beginner's luck banget yang Fristi Beginner's 1. Aku sampai ini orang Jepang nyasar, tapi kayak ini lucu ya, kayak ini banget gitu. Aduh, hebat banget. Iya, dan waktu itu kita bertiga sama-sama dengan journey kita masing-masing untuk mencari kenapa ya kok kita nih nggak waras sih. Kok pikiran kita aneh gitu kan. Jadi kita saling, ayo ikut yuk bareng-bareng. Jadi kita ikut bareng-bareng karena kalau sendirian kan awkward. Kalau ada temen kan kita ngerasa lebih apa ya, ada ikatan terjalin gitu. Misalnya ini ada yang support sama-sama gitu. Iya betul, ya meskipun sudah kenal juga dengan Cimel, tapi kayak, aduh kalau sendirian tuh males, terus bareng-bareng sama temen. Ya memang itu sudah meant to be, yang law of attraction itu mungkin ya. Memang di situ journey-nya untuk mulai sembuh dan memahami keluarga. Dari situ saya belajar untuk merubah sudut pandang saya terhadap orang-orang terdekat saya, terhadap orang tua saya, terhadap anak saya gitu. Dan itu bantu banget untuk apa ya, mendamaikan hati gitu loh. Karena kan kadang, "Aduh ini anak gimana sih, susah banget bilangin nih anak," atau, "Aduh orang tuaku nih kenapa gini banget sih," gitu. Tapi sekarang jadi paham, oh ternyata si ibu ini ada NPD karena dia selalu dipuja-puja oleh kedua orang tuanya. Oh ternyata si anak ini terluka karena dia tidak pernah mempunyai apa ya, maksudnya figur ayah dalam hidupnya. Jadi dari situ aku jadi iya aku merasa bersalah banget sih, kayak aku tuh dosanya banyak banget gitu. Nangis kayak banjir gitu. Tapi setelahnya kita semua lega gitu loh, kayak yang anakku jadi tahu isi hatiku, aku juga tahu isi hati anakku. Terima kasih sama Debbie. Dan kita mulai lagi untuk apa ya, membangun hubungan yang lebih baik gitu. Jadi dia juga lebih semangat banget kuliahnya. Dia mulai belajar hal-hal baru, naik motor, berenang, menyelam, dan
tinju, dia pengen belajar Lembaran hal baru, dia baru mau gitu menyambut ya. kehidupan itu loh yang waktu itu disuruh Wow. menyambut kehidupan, iya. Jadi aku merasa bersyukur sekali kita sekeluarga berterima kasih sama si Melinda dan Family Constellation Therapy Aku karena juga benar-benar bantu terima kasih juga keluargaku, sama Debbie. Aku anakku. tuh selalu suka kalau lihat ibu ya, yang Debbie juga barangkali generasinya seperti aku ya, Deb, bukan Gen Z ya, Deb ya. Sorry, siapa? Mbak Wulan, kayaknya generasi Iya. aku gitu. Dan aku tuh selalu terdorong banget kalau lihat moms yang mau beberes, kebanyakan biasanya anak ya, yang kayak, oh ya, aku sadar nih akan mental health, mau beberes. Nggak banyak moms yang seperti sadarnya seperti Mbak Wulan loh, Mbak. Gitu. Jadi Makasih. kenapa penting banget kalau moms itu sadar duluan ya, karena tong sampah moms itu kan lebih penuh daripada tong sampah anak ya, bisa dibilang tong sampah perasaan gitu ya. Jadi tuh anak akan sembuh lebih cepat jika si ibu itu lebih kayak yang mau, ayo, oke, yuk beberes dulu dari mama dulu gitu. Ya bukannya hopeless buat yang kaum Gen Z atau yang anak-anak yang sadar duluan, cuman you guys harus agak lebih sabar aja ya, karena akan makan waktu untuk menjalin hubungan itu, untuk merubah pikiran. Kalau iya pun orang tua percaya, yang ada kalian dicap anak durhaka dulu, yang kayak, oh maksud Benar. gue parentingnya gagal at parenting gitu. Banyak banget yang beli buku gue bilang, iya kan gitu. Jadi kayak yang tersinggung, yang maksud lo kayak lu nggak tahu berterima kasih, udah bagus gue kasih makan, gue hidupin, there's a roof over your head, lu suruh gue baca buku parenting gitu. Jadi bener-bener Mbak Wulan, aduh, thank you so much, you're being exemplary model mom banget buat moms out there. Maksudnya there is hope. Gitu sih, Mbak. Terima Yes, ada kasih. Saya Kak tersanjung. Iya. By the way, di sini Kak juga ada Fris, silakan Fristi loh. selanjutnya. Fristi, halo. Halo Fristi Kristi. Sato, cewek Jepang yang nyasar. Kombawa. Bersyukur banget. Iya. Loh, disapa lagi. Boleh nih, Saya baru datang. Kak Fris. Apa yang Kak Fristi mungkin Apa-apa, rasain sharing-sharing tahu aja. ya, waktu itu kayak Kristi. juga, maksudnya nggak terlalu tahu juga nih tentang Femcon, tapi ikut gitu dan juga ngerasain impact-nya gitu ke Fris. Ya kenapa ikutan and gimana sih maksudnya perasaannya kenapa waktu gitu lu ikutan? di terapi gitu? Oh, kenapa ikutan? Alasannya sih waktu itu emang aku ada kayak ngerasa hubungan dengan keluarga kok gini amat gitu kan. Terus kayak gak sengaja waktu itu diajak ini denger dari Mbak Ulan ya kalau nggak salah pertama tuh. Bertiga kita datangnya, aku, Mbak Ulan, sama Kak Filia waktu itu. Datang bertiga ke Family Constellation. Pertamanya nggak kebayang kayak apa sih gitu, kayak apa sih bentuknya tuh bener-bener belum kayak belum familiar sama sekali, tapi ya udahlah, kayaknya bagus soalnya aku pernah kayak denger rangkumannya gitu kan yang tentang konsep-konsep itu, yang cinta diturunkan dari atas ke bawah, yang kayak Ya, gitu-gitu, terus kayak tergugah gitu loh, "Oh iya ya bener juga," gitu kan, kayak gitu. Ya udah, terus, kebetulan aku pulang ke Indonesia, eee, nggak tahu itu bener-bener mestakung banget, ya ampun aku kayaknya memang disuruh ngeberesin urusan keluarga tuh kayak bulan Januari. Jadi setelah aku beres, ini, apa namanya, ikut meditasi inner child sama Mbak Wulan juga, seminggu kami tangis-tangisan. Setelah itu nggak tahu kenapa bosku tiba-tiba kayak bilang, "Fristi, kamu ini deh urusin yang di Indonesia," terus aku dikasih bisnis trip untuk ke Jakarta 1 bulan waktu itu, dan ketemu kan sama teman-teman Growth Space kan waktu itu, sama Debbie juga, sama yang lain. Terus pas selama 1 bulan itu ternyata, eee, waktunya tuh pas banget sama ada aku wow. ingat waktu itu Family Constellation sama ada sesi lain juga yang aku butuh sesinya
siapa sih, Mbak Ayu ya yang tentang Iya. heartbreak? Pas Iya. kayak gitu lah, waktu itu aku lagi ada masalah sama suami juga. Iya. Terus terus aku ikut dua-duanya jadinya. Terus pertama agak ragu kan, mama mau nggak ya diajakin ke FAMCON gitu kan, Mhm. soalnya takutnya masih defend. Jadi sebelumnya tuh Iya. ya mama tuh kayak masih kayak nggak mau gitu. Kayak, "Enggak lah itu, apa, itu Fristi aja gitu yang pikirnya kayak gitu, mama tuh nggak Mmm. gini loh," gitu. Mhm. Waktu awal-awal masih Iya. ngomongnya selalu seperti itu. Tapi waktu aku waktu aku pulang itu Desember, eee, apa ya, aku ngomong sama mama, ternyata mama langsung mau gitu, nggak ada Wow. defend-defend, bahkan nggak nanya kayak, "Apa Wow, sih Mbak berarti udah workshop-nya?" siap dia. Gitu. Iya, nggak nanya kayak, "Apa sih?" Atau enggak apa, ikut aja gitu, kayak percaya aja gitu kan. Iya iya iya. Heeh, terus datang, ya udah deh langsung datang ditunjuk lagi. Padahal kayak baru pertama kali datang, Iya, terus ditunjuk. mamamu bisa dibilang Oh, jadi gitu. pemeran utama banget itu. Tapi, Iya, gini ya, bener. gua Mmm. mungkin teman-teman di sini juga dan gue tuh kepo gitu. Apa sih yang dirasain gitu loh saat lu jadi pemeran ataupun jadi orang yang nonton gitu. Karena jujur aku pun susah gitu ngedeskripsiinnya Kak Rame. Teman-teman di sini pada juga bakal bingung gitu. Apa sih yang dirasain gitu waktu di terapi gitu. Mungkin Kak Fristi atau Kak Mulan sharing tuh Kak. Kak Fristi boleh? Hmm. Rasanya Kristi dulu deh, rasanya oh ya gimana? udah, oke. Rasanya rasanya pertama kaget ya, campur aduk gitu loh, kayak dikirain random. Maksudnya kok pertama mikir, kan disuruh nunjuk orang ya, kayak siapa yang jadi pemeran ini, pemeran itu. Waktu itu kayak aku tuh bener-bener kayak nggak mikir gitu nunjuk orang tuh kayak, udahlah yang ini yang ini yang ini. Dan nggak nyangka kalau begitu dimulai yang, apa namanya, dimulai disebutnya apa sih, role play-nya lah ya di itu. Iya. Itu ternyata kayak, kok masuk semua ya gitu, bingung. Kayak semuanya tuh nyelkit gitu ke hati gitu, makanya aku sampai kayak banjir air mata sampai nggak bisa mikir itu asli waktu cuman bisa nonton doang dan kayak udah kayak kayak otak tuh udah kayak nggak jalan gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, saking keluar kayaknya semua apa namanya, lukanya tuh, semua emosi yang disimpan dalam banget di dalam hati itu kayak dikeluarin satu-satu gitu sih rasanya. Memang sedih waktu di itu tuh kayak sedih banget, jadi kayak, "Oh iya ya dulu tuh aku tuh ada kayak gini," gitu, ada kayak gitu, semuanya tuh memorinya tuh jadi kayak semuanya, bangkit lagi, semuanya muncul lagi ke permukaan. Itu tuh kayak bener-bener diangkat, rasanya tuh kayak bener-bener diangkat dan kayak, apa ya, gimana ya, bener-bener rasanya tuh Aktif banget ya. diobatin gitu. Kan ngerti kan kalau kita habis jatuh tuh kalau dikasih Oke, betadine sakit, oke. rasanya kayak gitu. Syukurlah. Mhm. Kayak I ya see, kayak pas dikasih oke. betadine itu loh. Mmm. Ya, terus kayak, pas udah pulangnya aku sampai saking Mhm. emosinya, apa, kayak kebawa atau gimana tuh aku sampai muntah, Wow. mungkin itu salah satu proses untuk rilis juga ya, kayak Betul. muntah-muntah, nangis, dan lemes gitu sampai seharian, sampai besoknya. Besoknya baru agak mendingan. Tapi udahnya bener-bener luar biasa sih, aku terima kasih banget sama Mbak Melinda tuh. Kayak, apa ya, Wow. mama tuh jadi berubah 180 derajat gitu loh setelah Mmm. setelah itu. Oh Jadi gitu. kayak ngerti, terus jadi kayak lebih apa, Mhm. jadi kayak orang beda banget gitu. Sampai Mmm. adekku tuh sampai kaget banget gitu kan. Jadi ini aku cerita dikit ya, adekku, Mhm. yang besar tuh dia, eee mau ada kerjaan ke Mhm. Papua kalau nggak salah, ke Manokwari apa, dia kan sipil juga. Terus kayak
"Mbak, gimana ya Mbak, Ian tuh dapat tawaran kerja, apa namanya, di konstruksi di Papua, di Manokwari. Tapi kalau sama mama pasti kayaknya nggak boleh, nanti dibilangin, 'Ah udahlah Ian, nggak usah, di Bandung juga banyak kerjaan gini-gini,' gitu. Terus aku Mhm, bilang gini ke adekku, bilang, "Kan Ian belum coba, coba dulu, mama yang sekarang udah beda loh, udah nggak mama yang panikan sekarang. kayak dulu," gitu. Terus, Terus? "Ah, masa sih, Mbak?" Gitu kan. "Iya, coba dulu," aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Ih, bener loh, Mbak," gitu. Wah, "Masa langsung diokein, dibolehin dong sama mama," gitu. Jadi sebelumnya Wow. mamaku tuh sangat overprotective-nya tuh kayak nggak ngebolehin, apa ya, Mmm, misalkan adekku mau mau apa, mau coba ini deh, nggak usah," gitu, atau mau kerja yang agak jauh gitu dari itu, "Nggak usah lah, di Bandung juga banyak," gitu. Selalu kayak wow. gitu. Bahkan kadang-kadang sampai emosional mamaku tuh kayak panikan, kadang-kadang sampai Mmm, nangis nggak ngebolehinnya gitu, kayak, oke. "Udahlah Nak, jangan begini," pokoknya saya kayak gitu. Tapi Mmm, kemarin itu pas adek bilang, "Mah, Ian mau kerja," gitu, "Ian mau kerja di Papua, ada tawaran proyek konstruksi gini gini gini, boleh ya Mah?" Gitu. "Oh iya, kalau jadi Iannya emang memang berubah memang ya? mau ya bolehlah," katanya gitu. Langsung wow. dikasih izin, Sampai merinding kaget, dengerinnya, Fristi. aku kaget banget, "Ini siapa? Kok gini?" Biasanya tuh, wah wah kayak orang linglung mama tuh kalau misalkan, "Enggak Mbak, nggak boleh Mhm. lah Mbak," kayak takutan gitu, ketakutan terus. Kayak, "Udah gimana ya Mbak, nggak usah lah Ian pergi jauh-jauh," gitu, pasti kayak selalu dibilang gitu. Kayak Oke. tapi kemarin langsung dengan senang hati gitu mengizinkan, terus didoain lah istilahnya, adekku tuh kayak Wow. apa, dikasih Oke. blessing gitu, biasanya tuh nggak Wow. pernah dibolehin Keren gitu. banget ya bisa segitu Iya, ngaruhnya, Wow. gue jadi sih wah, jadi penasaran banget kaget sih aku. buat ikut. Nah, ini, yang Drastis. paling deket ini Iya, ada Family Trilogy ya, Kak, workshop yang bisa diikutin teman-teman di sini? Mhm. Oh, Selasa depan, guys. betul. Mulai Jadi buat Selasa teman-teman yang depan. ikutan bisa online juga ya, jadi nggak perlu datang ke Jakarta ya, ke Mei Online. ya? Oke, nah teman-teman nih bisa ikutan nih Family Trilogy, bahasannya Betul. seputar apa tuh, Kame? Nah, bahasannya Family Constellation Trilogy itu adalah apa ya, kumpulan family constellation Mhm. yang akan ngebahas itu ada 3 kali pertemuan setiap Selasa jam 7 sampai jam 10 malam. Nah, di pembahasan pertama itu seputar family dan relationship. Jadi, yang misalnya punya luka atau trauma seputar keluarga dan pasangan, Mhm. or any kind of relationship dengan diri sendiri juga ngefek juga ya Mbak ya, itu akan dibahasin pada saat family and relationship ini Selasa depan. Aku akan membahas satu yang namanya 5 stages of relationship. Di setiap hubungan kita, kita akan melalui 5 stages of relationship dan setiap stage itu ada challenge dan pelajarannya masing-masing gitu. Jadi yang tadi aku bilang lagi kalau misalnya, di stage 2 misalnya, gue ganti pasangan aja deh. Nah, kamu akan reset lagi tuh, kembali ke stage 1 lagi. Jadi, apa namanya, kita nggak bisa melewati 5 stage itu dengan kita pikir, oh nanti sama yang pasangan yang baru akan lebih baik atau enggak. Jadi kita kalau misalnya belum belajarin, tuh kita akan balik riset lagi ke nol gitu. Jadi nanti akan dibahas di kupas tuntas, stages-nya apa, pelajarannya apa, tantangannya di setiap stage itu apa, dan bagaimana kita melaluinya. Dan of course, kita akan berakhir dengan family constellation yang tadi Mbak Wulan, Mbak Fristi udah bilang, you guys can try, biarpun dari online, caranya tuh main jadi pemeran orang lain kalau dipanggil jadi keluarganya, mamanya, anaknya, ya kan, pasangannya, mantannya tuh seperti apa gitu. Jadi bukan suatu kebetulan, apa ya, yang tadi itu law of attraction. Kita balik ke hukum ketertarikan, kalau dipanggil untuk jadi pemeran tuh nggak cuman si yang yang dipanggil pun itu yang jadi pemeran juga akan dapat
pemulihannya, Mbak Debbie, gitu. Itu yang di pertemuan pertama, family and relationship. Nah, di pertemuan kedua itu kita akan membahas family and money. Nah, jadi seputar kita juga akan mengaudit bagaimana hubungan kamu dengan uang, bagaimana hubungan keluargamu dengan uang, apakah ada hambatan yang membuat kamu mensabotase karirmu sendiri atau bisnismu sendiri yang kamu tidak tahu gitu. Itu di pertemuan kedua. Di pertemuan ketiga, tanggal 7 November, itu kita akan membahas family and health. Keluarga dan kesehatan, ya kan? Karena ada hubungan erat tuh, Mbak Debbie. Kalau kita nggak memproses atau kita tekan, kita telan perasaan kita, itu tidak akan hilang begitu saja. Itu akan mengescalate menjadi penyakit fisik, penyakit yang kronis. Tambah lama, tambah berat problemnya, itu akan menjadi penyakit kronis, ya kan? Ya, dan ini sudah dibuktikan bahwa orang yang menekan perasaan atau lari dari perasaan, atau misalnya kan banyak tuh keluarga yang, ini kan aib keluarga, malu loh kalau saya bilangin gitu, terus ya udah disimpan aja. Nah, itu sudah dibuktikan oleh riset dari Harvard Medical School bahwa orang yang menekan perasaannya itu akan lebih cenderung lebih rentan dapat kanker sampai 70%. Akan menderita kanker. Yes, gila nggak? Dan itu udah ada risetnya gitu, Mbak. Jadi itu akan kita bahas. Nah, problem seperti insomnia, misalnya sekecil insomnia atau misalnya burnout atau apapun deh gitu ya. Iya, atau autoimun, lambung, dan tahu nggak ada satu riset yang itu wow banget gitu ya. Ada satu riset bilang bahwa penderita autoimun itu ada hubungannya pas mereka dipelajarin itu ya, mayoritas penderita autoimun orangnya kebaikan. Mami Gila nggak, Mbak? Mau ketawa nggak kamu? Gila nggak? Kayak maksud loh kebaikan, iya, kebaikan. They don't know how to say no, batasan tidak sehat, people pleaser. Itu kebanyakan tuh penderita autoimun semuanya tuh checklistnya kayak gitu, Mbak Debbie. Astagfirullah, makanya kan aku lihat gitu kayak, of course, telan aja, telan gitu kan. Anak baik, iya, anak yang baik, semua turut aja kata papa, kata mama, turutin semua kecuali kata dirimu. Nah itu Mbak, yang aku sampai, ya ampun, aku pelajarin lagi tuh yang tentang autoimun dan orang kebaikan itu, dan udah ada buku dan risetnya Mbak gitu. Jadi kayak, oh my god, I have to share this with everyone. Ya, jadi itu rangkupan dari Family Constellation Trilogy yang aku bahas satu persatu setiap bulannya. Kalau mau ikutan gitu Mbak Debbie. Yang online tuh gimana tuh Kak caranya? Yes, jadi guys caranya nanti sign up aja sama Mbak Debbie. Gimana tuh dari Growth Space? Channel pengumuman. Di sana gue sudah lampirin semua informasi mengenai event ini. Mungkin yang paling terdekat ya Selasa besok tentang family and relationship buat teman-teman nih yang mungkin hubungannya gagal mulu, diselingkuhin mulu atau selingkuh mulu. Hubungannya pokoknya banyak masalahnya ya, itu udah tanda-tanda punya trauma tuh kayaknya. Itu kalian bisa join di Selasa besok dan ada harga spesial nih buat Growth Spacer. Kurang apa lagi sih? Iya, sampai hari ini doang. Sampai hari ini doang ya, kalau nggak salah ya. Benar. Akhir bulan Chat sampai langsung akhir daftaran via WA, diskon 10% bagi Growth Spacer. Di sini kalian bisa screenshot nih postingan di pengumuman atau misalnya postingan promosi Growth Spacer di IG juga bisa di screenshot. Dan kalian silakan kirim screenshotannya ke WA untuk dapat 10% diskon. Lumayan nih, dari 990k jadi 891 untuk per sesi ya. Kalau misalnya 3 sesi dari 2,5 juta jadi 2,250 juta. Oke, ini menarik banget ya. Tapi Kak, ini kan biasanya family constellation itu kan dilakukan secara offline ya Kak. Mungkin apa sih kira-kira perbedaannya kalau online? Apakah bisa nih sambil ngajak keluarga nobar gitu atau gimana tuh kami? Betul, silakan kalau yang mau ajak
keluarga nobar, tapi dengan catatan keluarga mau sendiri, Oh bukan gitu. tanda kutip diseret gitu ya. Karena energinya kalau seseorang yang mau datang atas seperti mamanya Mbak Fristi itu sebelumnya kan kayak nggak mau kamu aja nih, kamu aja yang perlu Fristi. Nah itu kalau misalnya Fristi seret Oh waktu gitu. itu keluarga belum siap, efektivitasnya akan kurang ya. Jadi harus tunggu dan kalau misalnya diajak dia mau datang sendiri atau penasaran mau lihat, at least dengan tujuan itu lebih efektif daripada kita paksa gitu. Jadi bisa nobar tapi mereka mau ikutan ya gitu, mau maksudnya berpartisipasi, mau denger dan rasa nggak cek HP, nggak distracted seperti itu.